Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arkan Saki. Saya adalah mahasiswa semester 2, tepatnya pada kelas 2C, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Dengan NIM 12512901113. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan salah satu materi mata kuliah Etika dan Filsafat Komunikasi, yaitu tentang kebenaran dalam ilmu komunikasi dan etika. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi utama, yaitu tentang kebenaran dalam ilmu komunikasi dan etika, mari kita bedah satu-satu judul materi ini, yaitu kita mulai dari kebenaran. Apa sih kebenaran itu? Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebenaran adalah suatu kejadian yang sesuai dengan fakta, realitas, atau sesuatu yang benar-benar terjadi. Tapi ternyata kebenaran itu tidak selalu mudah untuk didefinisikan secara mutlak. Menurut Muhammad Mufid dalam buku Etika dan Filsafat Komunikasi halaman 67-68, kebenaran diibaratkan seperti orang buta yang mencoba menggambarkan seekor gajah. Setiap orang punya sudut pandang dan perspektif yang berbeda, sesuai pengalaman dan pengetahuannya. Jadi kebenaran bisa dilihat dari berbagai perspektif, tapi belum tentu semuanya benar sepenuhnya. Secara etimologis, kebenaran itu adalah sesuatu yang tidak salah, lurus, adil, serta tidak bohong. Selain itu, dalam filsafat, kebenaran juga dijelaskan melalui 3 teori. Yaitu teori yang pertama adalah teori koherensi, yaitu kebenaran dilihat dari pernyataan satu dengan pernyataan yang lainnya. Lalu teori kedua adalah teori korespondensi, yaitu kebenaran harus dilihat dari sesuai fakta dan realitas. Dan ketiga adalah teori pragmatis, yaitu kebenaran dinilai dari manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bisa disimpulkan bahwa kebenaran itu tidak hanya dilihat dari satu sisi saja, tapi dari kesesuaian fakta, logika, dan juga manfaatnya. Setelah kita membahas tentang kebenaran, ayo kita lanjut ke bahasan selanjutnya, yaitu tentang ilmu komunikasi. Apa sih ilmu komunikasi itu? Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ilmu komunikasi adalah ilmu yang mempelajari proses penyampaian pesan dari seseorang atau sekelompok kepada pihak lain untuk mencapai kesamaan makna. Menurut Rahmat Kriantono, dalam buku pengantar lengkap ilmu komunikasi, filsafat dan etika, ilmunya, serta perspektif dalam Islam, halaman 155-156, serta mengutip Onong Ucana Effendi dalam bukunya yang berjudul Ilmu Komunikasi, Teori dan Praktek, halaman 8, komunikasi memiliki banyak definisi karena sifatnya yang dinamis dan kompleks. Secara umum, komunikasi adalah proses penyampaian dan pertukaran informasi, gagasan, atau perasaan melalui simbol seperti kata-kata atau gambar. Tapi komunikasi bukan cuma soal menyampaikan pesan saja, melainkan juga bagaimana pesan itu dipahami oleh lawan bicara atau komunikan, dan bagaimana hubungan antar individu terbentuk. Komunikasi juga bisa terjadi secara langsung, seperti tatap muka, atau secara tidak langsung menggunakan media chat atau media sosial. Karena itu, komunikasi menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan sosial karena memungkinkan kita memahami satu sama lain. Setelah kita membahas tentang ilmu komunikasi, kita akan lanjut ke pembahasan kita selanjutnya, yaitu membahas tentang etika. Apa sih etika itu? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan tentang apa yang buruk, serta membahas tentang hak dan kewajiban moral manusia. Menurut jurnal Memahami Teori-Teori Etika Cakrawala dan Pandangan pada halaman 194, istilah etika berasal dari bahasa Yunani yang berarti etike, yang berarti kebiasaan, perilaku, atau karakter seseorang. Dalam jurnal tersebut pun juga dijelaskan bahwa etika adalah kajian tentang tingkah laku manusia, apakah suatu tindakan itu baik atau buruk. Selain itu, menurut Ahmad Amin yang dikutip dari jurnal tersebut, etika adalah ilmu yang menjelaskan tentang arti baik, arti buruk, serta menjelaskan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia. Dan ada juga menurut buku Etika Komunikasi, Organisasi, Filosofi, Konsep, dan Aplikasi karya H. Rusdiana pada halaman 2 menyebutkan bahwa secara etimologi, etika berasal dari kata ethos yang berarti kepribadian atau karakter. Sedangkan secara terminologi, etika adalah ilmu yang membahas nilai moral dan menentukan perilaku manusia. Menurut pendapat beberapa ahli komunikasi dari Indonesia, kebenaran dalam komunikasi dan etika merupakan hal yang sangat penting. Berikut adalah pendapat beberapa ahli yang akan saya bahas sekarang. Menurut Haryat Moko dalam buku Etika Komunikasi, kebenaran diperlukan karena media memiliki kekuatan besar dalam mempengaruhi masyarakat, sehingga harus digunakan secara bertanggung jawab agar tidak terjadi manipulasi. Dan ada juga menurut Hafid Canggara dalam buku Etika Komunikasi, komunikasi yang tidak berdasarkan kebenaran dapat menimbulkan dampak sosial dan hukum, seperti hoaks dan pencemaran nama baik. Selanjutnya menurut Onong Ucana Effendi, dalam buku Ilmu Komunikasi, Teori dan Praktek, komunikasi bertujuan untuk mencapai kesamaan makna, sehingga kebenaran sangat diperlukan agar tidak terjadi kesalahpahaman. Kemudian menurut Rahmat Kriantono dalam buku pengantar lengkap Ilmu Komunikasi, Filsafat, dan Etika Ilmunya serta Perspektif dalam Islam, komunikasi adalah proses pemaknaan pesan dalam interaksi sosial, sehingga kebenaran sangat penting agar pesan dapat dipahami dengan tepat.
Dan yang terakhir, menurut Muhammad Mufid dalam buku Etika dan Filsafat Komunikasi, kebenaran tidak hanya dilihat dari satu sudut pandang, tetapi harus berdasarkan kesesuaian fakta, konsistensi logis, dan manfaatnya dalam kehidupan. Dari pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebenaran dalam komunikasi dan etika sangat penting, karena menjadi dasar dalam menyampaikan informasi yang jujur, akurat, dan bertanggung jawab, sehingga tidak menyesatkan serta dapat menciptakan pemahaman yang lebih baik dalam masyarakat. Setelah memahami penjelasan tentang pengertian kebenaran dalam ilmu komunikasi dan etika, pertanyaan selanjutnya adalah, mengapa kebenaran dalam ilmu komunikasi dan etika itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari? Apa pentingnya? Ayo kita bahas. Setelah memahami penjelasan tentang pengertian kebenaran dalam ilmu komunikasi dan etika, pertanyaan selanjutnya adalah, lalu apa pentingnya kebenaran dalam ilmu komunikasi dan etika itu? Mari kita bahas. Menurut Haryat Moko dalam bukunya yang berjudul Etika Komunikasi pada halaman 38, ada 3 alasan utama kenapa etika dalam komunikasi itu penting. Pertama, media memiliki kekuatan besar yang bisa mempengaruhi bahkan memanipulasi masyarakat. Jadi, kebenaran itu sangat penting untuk melindungi publik. Kedua, etika komunikasi menjaga keseimbangan antara kebebasan berbicara dan tanggung jawab. Jadi, kita tidak bisa asal ngomong tanpa memikirkan dampaknya. Ketiga, etika membantu menghindari dampak negatif dari kepentingan tertentu, di mana informasi bisa saja dimanipulasi demi keuntungan pribadi atau kelompok. Selain itu, menurut Hafid Canggara dalam buku Etika Komunikasi halaman 319, komunikasi juga berkaitan dengan hukum. Misalnya, penyebaran hoaks, fitnah, atau pencemaran nama baik bisa terkena sanksi pidana sesuai pasal 310 KUHP. Jadi, penting banget untuk memastikan bahwa informasi yang kita sampaikan itu benar dan tidak merugikan orang lain. Setelah kita membahas apa pengertian kebenaran dalam ilmu komunikasi dan etika, lalu membahas apa pentingnya, sekarang kita masuk apa saja sih contoh-contohnya? Mari kita bahas. Contoh paling dekat dengan kita tentang kebenaran dalam ilmu komunikasi dan etika ini sudah paling jelas adalah penggunaan media sosial. Menurut Jurnal Etika Komunikasi dalam menggunakan media sosial, suatu kajian literatur pada halaman 22, dan Jurnal Etika Komunikasi dalam penggunaan media sosial di kalangan mahasiswa di bab pendahuluan halaman 1, kita bisa menerapkan kebenaran dan etika dengan cara menyampaikan informasi yang valid, menggunakan bahasa yang sopan, dan tidak menyebarkan hoaks. Karena kalau kita menyebarkan informasi yang salah atau berbicara tidak etis, itu bisa menimbulkan konflik dan merugikan orang lain. Jadi, mulai dari hal kecil seperti komentar di media sosial, sudah bisa menerapkan komunikasi yang beretika dan berdasarkan kebenaran. Contoh lain juga bisa kita lihat dari jurnal yang berjudul Penerapan Etika Komunikasi Interpersonal dalam Menghadapi Hubungan Toksik di Kalangan Gen Z, tepatnya pada di halaman 223. Dalam komunikasi interpersonal, penting untuk menerapkan etika komunikasi, yaitu prinsip-prinsip moral seperti rasa saling hormat, rasa empati, lalu keterbukaan dan kejujuran. Hal ini karena komunikasi interpersonal melibatkan interaksi dua arah yang saling mempengaruhi persepsi satu sama lain. Dalam jurnal tersebut juga dijelaskan bahwa komunikasi yang dilakukan secara jujur dan terbuka dapat membantu menciptakan pemahaman yang lebih baik serta menghindari kesalahpahaman dalam hubungan baik itu antara teman, keluarga, maupun pasangan. Sekian penjelasan singkat saya tentang kebenaran dalam ilmu komunikasi dan etika. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Terima kasih sudah menonton. Saya Arkan Saki, pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.